Bapak Ibu, teman-teman kaum muda, adik-adik yang terkasih, Tritunggal Maha Kudus memang bukan suatu dogma yang muncul secara letterlek, ya, secara harafiah di dalam kitab suci. Oh, aku adalah Tritunggal, ya. Tidak ada. Yesus pernah mengatakan kata tersebut. Tetapi bahwa kesatuan Tritunggal Maha Kudus ada di dalam gereja dan ada di dalam kitab suci, ya. Dan itulah yang kita terima sampai hari ini. Memahami tiga di dalam satu memang tidak mudah karena otak kita terbiasa dengan pola pikir, ya, yang matematis, sehingga tidak bisa memahami makna tiga dalam satu itu suatu hal yang ada perbedaan tetapi tidak terpisah. Dan sebenarnya tiga dalam satu, ya, yang kita rayakan ini, Tritunggal Maha Kudus ini ada sangat dekat di dalam kehidupan kita. Saya mulai dari hari ini ada 7 pasang, ya, merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Ada yang 33 tahun, ada yang 17 tahun, dan lain-lainnya. Biasanya saya tanya yang paling muda dan yang paling tua saja, ya. Ketika perkawinan pasti Bapak Ibu ingat, ya. Setelah kalian mengucapkan janji, aku memilih engkau menjadi istri, menjadi suamiku dan segala macam. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan Injil suci. Lalu Romo mengatakan, ya, saya menyatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian perkawinan ini menjadi sakramen, tanda kehadiran Allah. Apa yang disatukan manusia tidak boleh, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maklum, nggak pernah menikah ya Bapak Ibu. Jadi dalam pernikahan pun ada konsep itu, 2 di dalam 1, ya. Karena Romo mengatakan, engkau bukan lagi 2 melainkan 1. Lah gimana bisa, ya? Bagaimana bisa 2 di dalam 1? Dan pertanyaan itu menjadi sama ketika kita bicara soal Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana mungkin 3 di dalam 1? Bayangan kita, kalau ada 1 benda dipotong menjadi 3, maka menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya. Tetapi tidak demikian dengan Allah Tritunggal. Dia adalah 1, dan meskipun ada 3 kepribadian, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu bukan berarti sepertiganya Allah Bapa, sepertiganya Allah Putra, sepertiganya Allah Roh Kudus. Tetapi ketika kita melihat 3 pribadi itu, Allah tetaplah esa dalam kepenuhan kuasanya. Sebab Yesus mengatakan hari ini, barang siapa percaya kepada Putra Tunggal Allah, kepadanya juga diselamatkan. Ini bukan soal bagi-bagi tanggung jawab, bukan soal bagi-bagi job desk, ya, kalau kepanitiaan atau lagi di pekerjaan, bagi-bagi job desk. Tetapi kehadiran Putra Tunggal Allah di tengah dunia menggambarkan kepenuhan kuasa Allah Bapa. Dan semoga itu juga yang dihidupi sebenarnya oleh suami istri. Ketika bukan lagi 2 melainkan 1, ya, itu bukan berarti karena 50% laki-laki ditambah 50% perempuan sama dengan 100% keluarga. Enggak kan? Biasanya kalau yang kanonik sama saya tanya, lu beneran laki-laki apa bukan? Bener Romo,
100% laki-laki enggak? 100% Romo. Ya harus 100%. Enggak boleh enggak yakin. Berapa ya Romo? Berapa persen laki-laki? Enggak. Yang perempuan juga, Kak, you yakin enggak? Kalau you 100% perempuan, yakin Romo. Saya berapa yakin? Yakin pakai banget. Ya. 2, pribadi 100%, 100%. Ya. Bukan 50% plus 50% menjadi 100%. Itu yang dihidupi Bapak Ibu sekalian. 100% kelaki-lakian, maka mau sampai umur berapapun boys will be boys, ya. Ketemu mainan remote control ya pengen beli ya Pak ya. Gitu. Girls will be girls gitu ya. Akan tetap menjadi dirinya sendiri, tetapi di dalam sakramen pernikahan yang tadinya 2 itu kini menjadi 1. Dan semoga gambaran pernikahan ini memberikan kita suatu pemahaman yang lebih dalam bahwa oh iya betul, ternyata Allah Tritunggal itu bukan soal sepertiga ya, atau 30% atau 33,3% ditambah menjadi 100%. Tetapi Allah yang begitu luar biasa ya, hadir dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semua sakramen gereja mengarah pada misteri ini. Anda ketika dibaptis, Anda dibaptis. Hai Matius, hai Petrus, hai Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Anda terima komuni pertama, ya, Anda menerima tubuh Kristus. Yang pastinya itu bukan berarti hanya sepertiga kealahannya. Membayangkan, oh kita menerima Kristus pertama kalinya, saya hanya menerima Allah Putra. No. Di dalam sakramen Ekaristi, ketika Anda menerima komuni pertama dan komuni-komuni selanjutnya, Anda menerima Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus dalam satu kesatuan yang luar biasa. Dan ingat, ketika Pentakosta kemarin, di mana kita mengenangkan sakramen penguatan atau sakramen Krisma, kita ingat pesan Yesus, terimalah Roh Kudus. Dari siapa? Bukan dari siapa-siapa, karena Dia sendirilah juga Allah Roh Kudus. Kita diundang untuk melihat kesatuan yang luar biasa ini. Kesatuan yang tidak terbagi, kesatuan yang tidak terpisah-pisah, di mana selama ini mungkin sebagai manusia kita tergoda untuk hidup terpisah-pisah. Elu, gue. Ya, dia memang begitu, saya tidak begitu. Ada betulnya, seringkali jadi salah. Ya. Ketika kita melihat kesatuan Tritunggal Maha Kudus, ya, kita melihat suatu kesatuan yang sangat harmonis, sangat mendalam, kesatuan yang benar-benar dalam bahasa manusia itu sulit digambarkan memang. Dan kita diundang di dalam misteri Tritunggal Maha Kudus untuk punya kesatuan itu. Maka semoga lewat sakramen-sakramen yang kita terima, ya. Maka ada sakramen, semua memiliki sakramen, menerima sakramen, itu membantu kita merasakan kesatuan itu. Bukan hanya tentang kesatuan Tritunggalnya, tetapi akhirnya kesatuan Tritunggal dengan diri kita sendiri. Semua sakramen di dalam gereja hadir untuk membantu Anda bukan pertama-tama memahami secara logika, ya, tetapi merasakan sungguh-sungguh di dalam hati Allah Tritunggal ada di dalam hati saya. Semoga itu Anda rasakan ketika Anda masuk ke gereja, mencelupkan jari di dalam air suci, menandai diri Anda dengan tanda salib.
Ia mengingatkan akan pembaptisan Anda. Semoga Anda merasakan kesatuan Tritunggal itu ketika Anda menerima tubuh Kristus dan Anda menjawab amin. Semoga Anda merasakan kesatuan Tritunggal Maha Kudus itu ketika merasakan daya Roh Kudus yang menerangi dan menginspirasi Anda. Semoga Anda merasakan kehadiran Tritunggal Maha Kudus ketika Anda merayakan sakramen tobat setiap setengah jam sebelum misa. Ada yang sudah terbiasa, ada yang belum terbiasa. Merasakan dulu dosa itu membuat saya begitu jauh dengan Tuhan, menjauhkan saya dari kehendak Bapa, menjauhkan saya dari tuntunan Roh Kudus lewat sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Semoga Anda bisa merasakan kembali kesatuan Tritunggal itu. Semoga ketika Anda menghidupi sakramen perkawinan di dalam hidup Anda merasakan kekuatan Allah Tritunggal di dalam cintanya yang tak terbagi, di mana Anda sebagai suami dan istri juga mempersembahkan cinta yang sama, cinta yang eksklusif untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu, di dalam nama Tuhan yang tak terbagi. Dan semoga banyak anak-anak yang juga mau ambil bagian di dalam sakramen imamat yang menyatukan kehidupan seorang manusia lemah berdosa di dalam karya tangan Tuhan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang mengutus kami para imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita hidup di dalam kesatuan Allah Tritunggal, di dalam kesatuan kasih yang tak terbagi. Dan semoga sekali lagi sakramen-sakramen ini menghadirkan kesatuan Tritunggal itu di dalam hidup Anda sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu.